Yo, what's up homies? Kali ini gue akan memberikan kalian alur cerita film kartun Oggy and the Cockroach. Film ini merupakan film pertama Oggy yang menceritakan persaingan Oggy dan para kecoa yang telah berlangsung sejak lama. Buat penjelasan lengkapnya, gue akan taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Tunggu dulu, gue mau kasih tahu dulu kalau gue sudah punya mic nih guys. Keren banget anjing. Ini fiturnya banyak ya, coba lihat ya. Tes. Titit. Higher than a bitches like the wage gap. Nigga talking shit if we pull up the nigga vacant. Not on her face and then I left her like some face tats. Then she told a nigga I'm the one like why you say that? Like you just turn your boyfriend to the looking if a nigga talking slick. Pada zaman dahulu di sebuah planet hijau muncullah satu sel berwarna biru yang sedang mengejar 3 sel kecil berwarna orange, ungu, dan hijau. Mereka saling kejar-kejaran dan perlahan-lahan mereka berkembang menjadi kucing bernama Oggy dan kecoa bernama Didi, Marky, dan Joey. Mereka terus kejar-kejaran sampai ke suatu hutan dan film pun dimulai. 200 juta kemudian terdapat sebuah perdesaan tempat para kucing. Oggy berusaha meminta perhatian karena kepala desa ingin melakukan atraksi menggunakan api. Singkatnya itu berhasil membuat warga-warga kagum. Tapi Oggy malah ketakutan dengan apinya dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu kepala desa menyuruh Oggy untuk menjaga apinya tetap menyala sementara dia ingin pergi ke suatu tempat. Saat menjaga, Oggy mengingat masa kecilnya di mana ia melihat petir yang menyambar pohon hingga terbakar. Oggy mendekati pohon yang terbakar. Saat menyentuh api itu, Oggy terbakar habis dan itulah yang membuat Oggy takut dengan api. Setelah itu, kepala desa mendekati api yang membakar Oggy karena dia tampak tertarik. Kembali ke masa sekarang, Oggy pergi berak sementara para kecoa datang ingin mengambil api milik kepala desa. Singkatnya, Joey tidak sengaja memadamkan api itu. Alhasil, kepala desa yang baru saja pulang sangat marah kepada Oggy dan menyuruh Oggy dan pendampingnya yaitu Jack untuk pergi ke gunung berapi untuk mengambil api. Singkatnya, Oggy sampai di atas gunung menggunakan tali yang dibuat Jack. Oggy disuruh turun untuk mengambil api. Awalnya itu berhasil, tapi tiba-tiba para kecoa datang berusaha merebut api itu. Saat sudah bergantungan, Oggy memutuskan untuk menjatuhkan dirinya bersama para kecoa agar Jack bisa selamat. Jack pun sangat sedih sementara Oggy dan para kecoa tiba-tiba berada di tempat lain. Ternyata gunung itu berisi hutan yang sangat besar. Saat beristirahat, Oggy ditangkap dan dibawa ke markas Bob untuk dimasak. Untungnya Olivia berhasil menyelamatkan Oggy dan merawatnya. Setelah itu Olivia mengajak Oggy untuk berjalan-jalan. Olivia juga mengajarkan Oggy cara membuat api menggunakan batu. Sementara itu, Jack ternyata ikut turun untuk menyelamatkan Oggy. Oggy memberitahukan Jack kalau dia baik-baik saja. Mereka pun pergi ke rumah Olivia untuk beristirahat. Di malam harinya, para kecoa datang ke markas Bob untuk bekerja sama. Kembali ke Oggy yang pergi keluar untuk kencing, sementara Olivia dan Jack berhasil diculik oleh Bob. Para kecoa juga berhasil mengambil api di rumah Olivia dan menyebabkan rumah Olivia terbakar. Para kecoa pun pergi. Oggy kembali dan melihat rumah Olivia terbakar. Dia mengira kalau teman-temannya sudah habis terbakar. Tapi setelah itu dia mendengar suara teriakan Jack. Oggy pun pergi menyelamatkan teman-temannya. Singkatnya dia berhasil menyelamatkan teman-temannya dan berhasil pergi dari hutan itu. Meski Olivia sempat menolak untuk ikut, tapi dengan bujukan Oggy dia pun ikut. Singkatnya Oggy dan yang lainnya sampai di desa. Di sana para kecoa sudah menjadi penguasa karena mereka membawa api sebelum Oggy. Tapi saat melihat Oggy datang, Joey tanpa sengaja memadamkan apinya. Untungnya Oggy berhasil membuat api kembali menggunakan batu milik Olivia dan mereka pun hidup bahagia. Beberapa abad kemudian di sebuah kerajaan seorang pangeran bernama Oggy yang ingin dijadikan kesatria, tapi Oggy terlihat tidak meyakinkan. Ayah Oggy menyuruh Oggy untuk melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh kesatria, tapi Oggy meyakinkan kalau dia tidak akan sanggup melakukannya. Setelah itu ayah Oggy menyuruh Oggy untuk mencari pasangan agar dia bisa menjadi raja. Jack pun disuruh untuk memberikan undangan ke seluruh kerajaan dan ternyata sangat banyak yang ikut audisi untuk menjadi pasangan Oggy. Tapi tidak ada satupun wanita yang cocok menurut Oggy.
Melihat itu tidak berhasil, Raja pun menyuruh Jack untuk berburu bersama Oggy. Saat berburu, Oggy bertemu dengan Olivia yang berusaha melindungi hewan. Oggy tampak tertarik dengan Olivia. Awalnya Olivia membenci Oggy, tapi lama-kelamaan dia akhirnya ikut jatuh cinta. Saat Oggy pulang, Oggy memberitahukan kalau dia sudah menemukan wanita yang ia cintai. Bahkan dia mendapatkan sapu tangan dari wanita itu. Tentu saja ayah Oggy sangat senang, tapi diam-diam para kesatria dari kerajaan kecoa berusaha untuk menghancurkan hubungan Oggy. Dengan bantuan Bob yang melacak Olivia menggunakan sapu tangannya, para kecoa akhirnya berhasil menculik Olivia dan membawanya ke kerajaan kecoa. Di sana Olivia dikurung. Para kecoa lalu memberitahukan ke Oggy kalau Olivia diculik. Oggy dan Jack lalu pergi menyelamatkan Olivia. Awalnya Oggy putus asa karena dia tidak bisa melacak Olivia, tapi dengan bantuan burung elang kerajaan, Oggy pun berhasil mengetahui lokasi Olivia. Dia pergi ke kerajaan kecoa. Singkatnya, Oggy dan Jack berhasil masuk dan menyelamatkan Olivia, tapi mereka dijebak oleh kecoa dan tidak bisa keluar. Untungnya, para burung yang sering ditolong oleh Olivia datang dan menyelamatkan Oggy dan yang lainnya. Oggy membebaskan para kecoa karena Olivia kasihan melihat mereka. Alhasil, di esok harinya, Joey datang mencuri pedang kerajaan. Dengan menggunakan spatula, Oggy bertarung melawan Joey. Singkatnya, Oggy menang dan berhasil menjadi raja. Waktu lagi-lagi meloncat ke tahun 1899. Seorang wanita yaitu Olivia berusaha menutup toko jamnya. Tapi setelah pergi, dua perampok yaitu Didi dan Marky, mereka berusaha masuk dan mencuri kunci jam kota. Singkatnya, mereka berhasil mencuri kunci itu dan memberikannya ke pemimpin mereka yaitu Joey. Di sisi lain, dua penyelidik yaitu Jack dan Oggy sedang menjalani pagi mereka. Setelah itu, Olivia datang memberitahukan kalau seseorang telah mencuri kunci jam kota. Mereka pun menyelidiki toko jam milik Olivia untuk mencari petunjuk. Di sana polisi Bob juga ikut menyelidiki. Akhirnya Oggy mendapatkan petunjuk tentang pencurinya. Scene berganti ke para pencuri. Joey menyewa seseorang untuk membantunya menjalankan rencana. Kembali ke Oggy dan Jack. Jack dilempari sebuah batu yang diikat dengan kertas. Kertas itu berisi ajakan untuk bertemu di restoran Catfish. Oggy dan Jack pun bertemu dengan orang yang mengajak mereka. Orang itu memberitahukan lokasi pencuri yang mencuri kunci. Tapi secara diam-diam orang itu juga menukar yoyo milik Jack dengan kunci jam kota. Singkatnya, di pagi hari, Oggy dan yang lainnya berhasil menangkap para kecoa dan para kecoa dimasukkan ke penjara. Saat di penjara, para kecoa menjalankan rencananya untuk mencuri bom di penjara. Singkatnya, itu berhasil. Tapi sebelum mereka pergi, Joey sempat menaruh yoyo milik Jack di sana. Di esok harinya, Jack terlihat bermain biola. Oggy sangat terganggu dan menggunakan penutup telinga agar bisa fokus membaca. Setelah itu, Bob datang menangkap Jack atas tuduhan pencurian. Olivia datang dan diberikan kunci jam kota, sementara Jack dibawa pergi. Olivia pun masuk memberitahukan Oggy kalau Jack ditangkap. Setelah itu, Oggy dan Olivia pergi menggunakan kapal terbang untuk menyelamatkan Jack. Singkatnya, Jack berhasil diselamatkan meski mereka sempat dikejar oleh Bob dan anak buahnya. Oggy dan yang lainnya mendarat di suatu tempat. Di sana mereka akhirnya mengetahui rencana para kecoa dan juga mereka mengetahui kalau kunci yang Olivia pegang adalah kunci yang palsu. Di malam harinya, para kecoa memasang bom di jam kota dan akan meledak pada saat tahun baru. Oggy dan yang lainnya juga diam-diam masuk ke dalam jam untuk menggagalkan rencana para kecoa. Singkatnya, mereka berhasil menonaktifkan bom itu dan perayaan tahun baru pun berjalan dengan lancar. Oggy dan yang lainnya berhasil menjadi penyelamat. Di era Star Wars, terjadilah perang antara Bob dan Oggy. Oggy dan Jack berusaha masuk ke pesawat luar angkasa milik Bob. Singkatnya, Oggy berhasil masuk. Di dalam sana, Oggy berusaha bertarung melawan para kecoa. Singkatnya, Oggy berhasil mengalahkan para kecoa dan membuat mereka bergantungan di kloset raksasa milik Bob. Oggy lalu menyerang Bob, tapi sayangnya dia kalah dan ikut masuk ke kloset. Bob lalu mengaktifkan laser yang keluar dari kloset untuk menghancurkan sebuah planet yang berwarna hijau.
Alhasil Ogi dan para kecoa menjadi hangus. Untungnya Jack berhasil memantulkan laser itu menggunakan cermin. Laser itu pun memantul dan menembak pesawat luar angkasa milik Bob sampai hancur. Sementara itu, seluruh bagian tubuh Ogi dan para kecoa terjatuh ke planet hijau. Di sana Ogi berubah ke bentuk awalnya, begitupun dengan para kecoa. Setelah itu, mereka pun saling kejar-kejaran sampai mereka berkembang kembali menjadi kucing dan kecoa. Dan cerita pun berakhir. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue ini. And have a nice day.